Jumpa kembali dengan saya Andio, mitra ziarah iman dari kaki Gunung Tugel, Purwokerto, Banyumas. Saudara-saudara yang berkehendak baik, kita lanjutkan perjalanan ziarah kita mengulik dan menguak makna dari doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Terima kasih untuk kasih sayangmu yang memberikan kami kesempatan menikmati anugerah Tuhan hari ini. Ajarlah kepada kami agar kami mampu untuk melihat orang lain sebagai saudara, sahabat, sesama kami yang Tuhan cintai. Terima kasih Bapa. Kami akan kembali merenungkan sabdamu, kiranya Roh Kudus menolong kami. Amin. Saudara-saudara, kita sudah sampai pada Matius pasal 6 ayat 12. Sebagai permohonan yang kedua dari kebutuhan manusiawi kita, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saya tidak tahu apakah saudara-saudara ingat Paus Yohanes II menemui Mehmet Ali Aka, pembunuh berkebangsaan Turki asal Kurdi yang menembak Paus ini pada 13 Mei 1981. Setelah sembuh dari luka tembakannya, Paus Yohanes II dengan sikap seorang gembala dibarengi dengan cinta yang luar biasa menjumpai Mehmet Ali dan ngobrol di penjara secara pastoral. Dengan menghadirkan suasana cinta yang luar biasa. Tidak ada pancaran kemarahan, apalagi dendam. Yang ada malah cinta, penerimaan, pengampunan. Dan ini yang meluluhkan hati Mehmet Ali, sehingga ia malah dibaptis dan menjadi pengikut Yesus. Kenapa saudara-saudara Paus Yohanes II menjalankan rute semacam ini? Pasti oleh karena dia sedang menjalankan doa dan khotbah Yesus tentang bagaimana mengampuni. Nah, jalan ini adalah jalan yang ditawarkan Yesus pada kita, untuk kita wartakan, untuk kita tawarkan, untuk kita sebarkan dan bagikan. Kenapa rute ini yang mesti kita lalui? Yang harus kita jalani, yang mesti kita pilih. Nah, sekarang kita bicara alasannya. Mengapa Yesus mengajarkan jalan pengampunan ini? Yang pertama, saudara-saudara, kenapa jalan pengampunan? Karena kita sendiri ini tidak lebih baik dari orang lain. Mungkin kita tidak bersalah dalam satu hal, atau mungkin 2-3 hal. Tetapi siapa yang bisa mengendalikan tubuh kita secara sempurna dan paripurna, sehingga tubuh kita tidak pernah berbuat salah, tidak pernah kesleo lidah, tidak pernah sesat pikir, tidak pernah salah langkah. Oh saudara-saudaraku, kalau kita mau jujur pada diri kita sendiri, di dalam 1-2 hal mungkin kita adalah prajurit yang tangguh, yang tidak tergoyahkan oleh godaan apapun. Tetapi dalam hal yang lain, ternyata
kita bisa gampang jatuh di dalam kesalahan dan dosa. Paulus adalah contoh kejujuran yang luar biasa. Dia Rasul Yesus yang tentu saja orang suci, yang sadar akan keterbatasan dirinya, akan dosa-dosanya. Di dalam Roma pasal 7 ayat 15 dan ayat 19, Paulus menulis demikian. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Lalu ayat 19 mengatakan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu hidup yang jahat yang aku perbuat. Saudara-saudara, batinnya, hatinya, idealnya dia mau ikut firman, melakukan apa yang baik yang dikehendaki Tuhan. Tetapi tubuhnya lemah, dagingnya rapuh, keinginannya lebih besar dari kebutuhannya. Yang ia perbuat justru apa yang ia tidak ingin lakukan, yang tidak ia kehendaki. Itu Paulus. Bukan berarti Paulus mengajak kita untuk menyerah pada kehendak daging. Tetapi dia sedang bersaksi secara realistis fakta tentang manusia. Begitulah keadaannya kalau mau jujur di hadapan Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara, kenapa kita harus berdoa tentang ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang lain. Karena pengampunan ini punya daya ungkit kelegaan yang luar biasa. Dan bukan terutama untuk orang lain. Orang yang bersalah kepada kita, tetapi justru untuk diri kitalah yang pertama-tama dan yang terutama. Di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kalau kita mengikuti persidangan Verdi Sambo, kita melihat kesaksiannya bahwa nampaknya dia marah, dia jengkel, kecewa dan dendam bercampur baur menjadi satu terhadap Yosua Huta Barat. Dan akibatnya apa, saudara-saudara? Dia menyerah di bawah tekanan kemarahan dan arahan dendamnya. Sehingga terjadilah peristiwa yang memilukan itu. Padahal coba kalau kita pikirkan, kalau dia melewati rute pengampunan yang dia lalui, dia tempuh, maka dia sedang mengangkat beban kebencian dari dalam dirinya dan mengganti dengan kelembutan dan cinta. Dengan mengampuni sebenarnya kita sedang mengangkat kepahitan, kekecewaan, kejengkelan, bahkan dendam, sampah-sampah yang ada di dalam diri kita. Mudah, saudara-saudara? Tidak. Tetapi bisa asal tidak sebisanya. Karena dengan mengampuni, fokus kita bukan pada kesalahan orang, tetapi pada kebaikannya juga. Waktu kita tidak habis sibuk mengoreksi, mengomentari, mencari keburukan sesama kita, tetapi malah bagaimana kita memberi ruang kesempatan untuk menjalin kebersamaan, persahabatan, memberikan kemungkinan yang baru dan harapan yang baru, menjalin kembali
kerusakan hubungan supaya menjadi baru. Masa lalu diingat sejauh memberikan wawasan dan hikmat. Sedangkan masa depan diyakini memberikan ruang pengharapan yang lebih berpengharapan. Intinya saudara-saudara, dengan mengampuni, kita mengganti kebencian dengan cinta. Menjadikan kesalahan sebagai pembelajaran dan pengajaran, dan kepahitan sebagai pengalaman yang bermakna, dan peristiwa buruk itu sebagai dinamika dalam hidup, bunganya kehidupan. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, mengapa kita harus mengampuni seperti yang diajarkan oleh Yesus? Oleh karena dengan mengampuni maka ada ruang pengampunan bagi kita. Yesus mengajarkan di dalam doanya, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dengan kata lain saudara-saudara, dalam bentuknya yang negatif, maka jangan ampuni kami kalau kami awal mengampuni orang lain. Tetapi kalau kita mengampuni karena kita sudah mendapat pengampunan, kita mohon pengampunan dari Allah, atas dasar kita pun merelakan diri untuk mengangkat sampah itu. Jadi inilah dasarnya mengapa kita mesti mengampuni. Karena kita diampuni oleh Allah, maka kita tidak boleh ogah untuk mengampuni orang lain. Sebab pengampunan itu hanya terjadi syaratnya kalau kita juga mau mengampuni. Dan inilah harga pengampunan yang harus kita bayar. Tidak mungkin kita diberi pengampunan sementara kita masih membawa kebencian kita. Hati kita penuh dengan api dendam yang membara. Sementara akal kita lagi sibuk cari cara dan cari jalan melampiaskan kejengkelan kita. Bagaimana caranya untuk menindas, untuk menekan orang yang menjengkelkan kita? Dengan kata lain, saudara-saudara, kita hanya bisa diampuni kalau kita punya cinta. Hidup dengan cinta. Dan oleh karena cinta. Karena cinta inilah yang menjadikan segala sesuatu indah. Mesti ada dusta di antara kita. Bukan berarti kita tidak bisa hidup bareng. Mungkin kita jengkel, tetapi tetap ada ruang nurani di hati kita. Kita bisa kecewa dengan sesama kita, tetapi kita tidak boleh kehilangan akal sehat, lalu menutup pintu bagi sesama kita. Bahkan mungkin kita benci dengan seseorang, tetapi kita mesti membedakan mana pembunuhan dan mana kehidupan. Meski kita tidak setuju dengan tindakan dan perbuatan seseorang, tetapi tidak boleh ada kebencian bercokol menguasai diri kita. Meskipun ada kesalahan, bukan berarti kita boleh membenci. Sebab yang salah itu tindakannya. Orangnya harus kita hormati dan harus kita cintai. Kesalahan banyak orang adalah kalau ada orang salah, maka yang dibenci dua-duanya. Tindakannya dibenci, orangnya, manusianya juga dibenci. Ditutup kesempatannya. Dirusak ladang-ladangnya. Dihancurkan masa depannya. Orangnya dikucilkan, bahkan ketemu pun dihindari. Bukan hanya buang muka,
Yang dulu sahabat, tiba-tiba kayak jadi musuh. Yang mestinya rekan mitra kerja, menjadi musuh bebuyutan. Yang dulu hormat, tiba-tiba kehilangan rasa hormat. Allah, saudara-saudara, membenci dosa, tetapi mengasihi, mencintai orang berdosa. Salah dihukum, itulah keadilan. Ya memang seharusnya. Tetapi cinta mengatasi keadilan. Artinya apa? Artinya cinta tidak boleh membenci, bahkan cinta memberikan ruang kesempatan kepada yang salah. Jadi rumus sederhananya kan, oleh keadilan orang salah dihukum. Tetapi oleh cinta orang salah dikasihi, yaitu dengan diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya. Karena cinta selalu percaya bahwa seseorang itu bisa berubah. Mungkin tidak hari ini, tetapi besok. Mungkin besok belum berubah, siapa tahu lusa. Mungkin lusa juga belum, tetapi toh masih ada hari depan. Jadi selalu ada pengharapan bagi orang yang mencintai. Dan itulah hakikat pengampunan. Sampai di sini perjalanan dan perjumpaan kita dalam ziarah kali ini. Kita akan ketemu lagi dalam perjalanan ziarah berikutnya. Tuhan memberkati kita. Amin.